Saya Fibi Nur Istihana, selamat datang di Macindos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Pada webisode kali ini, kita akan membahas seputar iTunes Store. Pada iTunes Store, kita dapat mencari dan membeli konten musik atau TV shows, membeli atau sekedar menyewa film, dan mendownload podcast atau koleksi iTunes U. Namun, iTunes Store tidak tersedia di semua wilayah dan tentu membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya. Sentuh ikon iTunes Store. Pada iTunes Store halaman musik, kita dapat mencari dan membeli lagu, album musik, dan video musik. iTunes Store memberikan beberapa pilihan metode pencarian. Sentuh genre untuk menentukan genre atau aliran musik apa yang sedang kita cari. Sentuh featured untuk melihat konten musik terbaru dan yang patut kita perhatikan. Atau sentuh top charts untuk melihat lagu dan album musik yang sedang populer. Untuk mendapatkan rekomendasi yang pintar, sentuh dan aktifkan Genius. Sebelum membeli sebuah album musik atau lagu, kita dapat melakukan preview untuk memastikan kita membeli album atau lagu yang tepat. Sentuh album atau lagu yang ingin kita beli, lalu sentuh nomor lagu untuk memutar preview dari lagu tersebut. Di halaman ini, kita juga dapat melihat informasi yang lebih detail, membaca review dari pengguna, memberikan rating dan review, atau mengirimkan link ke email rekan kita. Untuk membeli album atau lagu, sentuh harga, lalu sentuh buy. Sign in menggunakan Apple ID jika diminta. Dan untuk para penikmat film, iTunes Store mempunyai banyak koleksi film, dari film klasik hingga film terbaru. Untuk memulai, sentuh movies. Halaman movies tidak jauh berbeda dengan halaman music. Sentuh view untuk melihat informasi yang lebih detail. Yang berbeda pada movies adalah kita tidak hanya bisa membeli, namun kita juga dapat menyewa sebuah film. Pilih kualitas standar atau high definition. Sentuh preview untuk melihat teaser atau trailer dari film bersangkutan. Untuk membeli film, sentuh buy. Atau sentuh rent untuk menyewa film. Ketika kita membeli atau menyewa film, film tersebut akan langsung melakukan proses download. Jika kita membeli film dengan kualitas HD, secara otomatis kita akan mendapatkan versi standard definition dari film tersebut. Untuk penyewaan film, kita diberikan waktu 30 hari untuk menentukan satu hari yang kita inginkan untuk menonton. Dan kita punya waktu 24 jam untuk selesai menonton dari pertama kali kita memutar film tersebut. Dalam waktu 24 jam, kita bebas memutar film sesering yang kita inginkan. Namun setelah 24 jam berlalu, film yang kita sewa akan hilang dari library iPad milik kita. Selain music dan movies, kita juga dapat mencari atau membeli audiobooks dan TV shows. Pada TV shows, iTunes Store juga menyediakan TV rentals untuk penyewaan serial TV. Untuk penyewaan serial TV, kita diberikan waktu 48 jam untuk selesai menonton sejak pertama kita menyentuh tombol play. Pembelian atau penyewaan konten di iTunes Store dapat kita lakukan menggunakan kartu kredit atau iTunes Gift Card yang dapat kita temui di Apple Reseller Store terdekat. Pada iTunes Store, kita juga dapat mencari dan mendownload audio atau video podcast. Konten yang disertai gambar screen di sampingnya adalah konten video. Lalu, iTunes Store juga memiliki iTunes U, tempat di mana kita bisa mencari materi-materi edukasi yang berasal dari universitas-universitas besar dunia, baik yang berbentuk audio ataupun video. Dan untuk melihat proses download dan daftar konten yang sedang kita download, sentuh Downloads. Untuk menghentikan proses download, sentuh tombol Pause. Sentuh tombol download untuk melanjutkan proses mendownload. Bagaimana jika kita sedang mendownload sebuah konten dan terjadi gangguan koneksi internet yang membuat proses download terhenti? Tidak perlu khawatir. Karena begitu iPad kita terhubung kembali dengan koneksi internet, secara otomatis proses download yang terhenti akan melanjutkan
bukan mengulang proses download dari awal. Dan ketika kita menghubungkan iPad ke komputer, semua konten yang sudah kita download pada iPad akan tersinkronisasi dengan iTunes yang ada pada komputer kita. Hal ini berguna untuk membackup data konten yang sudah kita download. Jadi, bila sewaktu-waktu kita perlu merestore iPad, kita dapat memasukkan kembali konten yang sudah pernah kita download kembali ke dalam iPad. Terima kasih sudah menonton webisode Kupas iPad kali ini. Sebarluaskan pengetahuan Anda seputar iPad melalui kolom komentar. Sampai jumpa pada webisode selanjutnya.